Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Indriati. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geologi lingkungan, yaitu penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Pada hakikatnya, industri pertambangan merupakan industri dasar yang menyediakan bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat industri pertambangan adalah industri yang tidak dapat diperbarui lagi, dan karena terjadinya suatu endapan bahan galian memerlukan proses yang sangat lama, maka dalam pemanfaatannya diusahakan semaksimal mungkin. Sistem penambangan suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk membebaskan atau mengambil endapan bahan galian yang mempunyai arti ekonomis dari batuan induknya untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja yang terbaik serta meminimalisasi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkannya yang saya sebutkan, maka cara penambangan yang diterapkan harus dapat menjamin yang pertama, ongkos penambangan yang seminimal mungkin, yang kedua, perolehan atau mining recovery harus tinggi, dan yang terakhir, efisiensi kerja harus tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh jenis alat yang digunakan, sinkronisasi kerja yang baik, tenaga kerja yang terampil, organisasi dan manajemen yang baik. Secara garis besar, sistem dan metode penambangan dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama tambang terbuka, yang kedua tambang dalam atau tambang bawah tanah, yang ketiga tambang bawah air, yang keempat tambang di tempat. Dan yang saya bahas kali ini hanya 2, yaitu tambang terbuka dan tambang dalam atau tambang bawah tanah. Yang pertama, yang di sini saya akan bahas yaitu tambang terbuka. Penambangan dengan metode tambang terbuka adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian seperti batu bara, ore atau biji, batu, dan sebagainya, di mana para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Tambang terbuka atau open pit mining juga disebut dengan open cut mining adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali mineral deposit yang ada pada suatu batuan yang berada atau dekat dengan permukaan. Metode ini cocok dipakai untuk ore bodies yang berbentuk horizontal yang memungkinkan produksi tinggi dengan ongkos rendah. Walaupun stripping dan quarrying termasuk ke dalam open pit mining, namun strip mining biasanya dipakai untuk penambangan batu bara dan quarry mining yang berhubungan dengan produksi non-metallic mineral seperti dimension stone, rock, aggregates, dan lain-lain. Kegiatan penambangan ini terkadang berada di bawah permukaan tanah, bahkan kedalamannya dapat mencapai ratusan meter seperti pada tambang terbuka tembaga atau copper mine di Brigham Canyon, Utah, USA. Kebanyakan tambang batu bara di Indonesia menggunakan metode tambang terbuka. Oleh karena sebagian besar cadangan batu bara terdapat pada dataran rendah atau pada daerah pegunungan dengan topografi yang landai dengan kemiringan lapisan batu bara yang kecil. Di sini ada beberapa keuntungan yang diperoleh bila menggunakan tambang terbuka. Di antaranya yaitu yang pertama, produksi tinggi, yang kedua, konsentrasi operasi atau kegiatannya tinggi, yang ketiga, ongkos operasi per ton biji yang ditambang rendah, yang keempat, kegiatan eksplorasi dan keadaan geologi lebih mudah, yang kelima, leluasa dalam pemilihan alat gali atau muat, yang keenam, recovery tinggi, yang ketujuh, perencanaan lebih sederhana, yang kedelapan, kondisi kerja lebih baik atau karena berhubungan dengan udara luar, yang kesembilan, relatif lebih aman, dan yang terakhir, pemakaian bahan peledak leluasa dan efisien. Selanjutnya yaitu konsep dan teknik metode tambang terbuka.
Agar diperoleh hasil yang diharapkan, maka sebelum membuka suatu tambang perlu dipahami terlebih dahulu konsep penambangan beserta prosedur rencana penambangan yang benar. Sejumlah kriteria untuk mendesain tambang harus ditentukan melalui data atau informasi yang diperoleh dari penyelidikan eksplorasi. Untuk dapat menganalisa apakah suatu endapan mineral akan ditambang dengan metode tambang terbuka atau dengan tambang bawah tanah, maka beberapa faktor berikut yang dapat mempengaruhinya seperti ketebalan dan sifat fisik dari overburden dan country rock, ketebalan bentuk konfigurasi serta struktur dari mineral deposit. Selanjutnya, posisi terhadap ground surface atau sudut kemiringan, kondisi hidrologi, dan yang terakhir kemudahan mendapatkan fasilitas teknik untuk pembagi pekerjaan tambang atau macam energi dan peralatan, misalnya drilling, alat muat dan transport, dan keadaan iklim yang lazim pada daerah penambangan harus dikaji secara cermat. Keadaan daerah penambangan, terutama kondisi endapan dan batuan sekitarnya, sangat perlu diketahui secara rinci dan cermat dengan melalui kajian geologi dan geoteknik sebelum membuka suatu tambang. Desain penambangan yang cermat dan bersifat menyeluruh atau yang menyangkut segi teknik, ekonomi, dan lingkungan merupakan syarat utama yang harus dipahami dengan baik dan merencanakan pembukaan suatu tambang. Data yang perlu diketahui dalam perencanaan atau desain suatu tambang terbuka diantaranya dalamnya dan ukuran tambang pada akhir operasi, lamanya tambang akan Data yang perlu diketahui dalam perencanaan atau desain suatu tambang terbuka diantaranya dalamnya dan ukuran tambang pada akhir operasi, lamanya tambang yang akan digunakan, laba yang diinginkan, kemiringan tambang atau pit slope yang dibolehkan, cut off grade berapa yang boleh diambil, harus ditentukan economic stripping ratio, mengetahui sifat-sifat batuan, atau ore country rock, peta topografi yang tepat, keadaan endapan biji, bentuk, ukuran, kadar dan cadangan, keadaan lapisan tanah penutup atau overburden, staf fisik, jumlah, harga pasaran produk yang akan ditambang, dan yang terakhir macam-macam alat yang diperlukan. Semua data tersebut hendaknya dimiliki secara lengkap untuk memulai pekerjaan pembukaan tambang agar diperoleh maksimum recovery. Selanjutnya yang saya akan bahas yang kedua yaitu tambang bawah tanah. Secara umum, pengertian tambang bawah tanah adalah suatu sistem penambangan mineral atau batu bara di mana seluruh aktivitas penambangan tidak berhubungan langsung dengan udara terbuka atau di bawah tanah. Ada dua tahap utama dalam metode tambang bawah tanah. Yang pertama itu development atau pengembangan, dan yang kedua production atau produksi. Pada tahap development, semua yang digali adalah batuan tak berharga. Tahap development termaksud pembuatan jalan masuk dan penggalian fasilitas-fasilitas bawah tanah lainnya. Sedangkan tahap produksi adalah pekerjaan menggali sumber biji itu sendiri. Tempat biji digali disebut stop atau lombong, dan di sini mulai bisa uang dihasilkan. Dengan semua pekerjaan yang dilakukan di bawah tanah, dengan panjang terowongan yang mencapai ribuan meter, maka diperlukan usaha khusus untuk mengalirkan udara ke semua sudut terowongan. Pekerjaan ini menjadi tugas tim ventilasi tambang. Selain mensuplai jumlah oksigen yang cukup, ventilasi juga mesti memastikan agar semua udara kotor hasil pembuangan alat-alat diesel dan gas beracun yang ditimbulkan oleh peledakan bisa segera dibuang keluar. Untuk memaksa agar udara mengalir ke terowongan, digunakanlah fan atau kipas raksasa dengan berbagai ukuran dan teknik pemasangan. Untuk menjaga kestabilan terowongan, diperlukan pula penyangga-penyangga terowongan. Berbagai metode penyanggaan atau ground support telah dikembangkan. Penyanggaan yang optimal akan mendukung kelangsungan kinerja dan keselamatan semua pekerja.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat penerapan tambang bawah tanah. Prinsip pokok eksploitasi tambang bawah tanah adalah memilih metode penambangan yang paling cocok dengan keunikan karakter atau sifat alamiah, geologi lingkungan, dan lain-lain. Endapan mineral dan batuan yang akan ditambang dengan memperhatikan batasan tentang keamanan, teknologi, dan ekonomi. Batasan keekonomian berarti bahwa dengan biaya produksi yang rendah tetapi diperoleh keuntungan pengembalian yang maksimum atau return the maximum profit ataupun rate of return ROR serta lingkungan. Untuk menentukan tambang bawah tanah harus diperhatikan. Yang pertama, karakteristik penyebaran deposit atau geometri deposit atau massive vein, dismitted, tabular, pati, seal, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik geologi dan hidrologi atau patahan, sesar, air tanah, permeabilitas. Yang ketiga, karakteristik geoteknik, kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, kohesi, rock mass rating, key system, dan lain-lain. Yang keempat, faktor-faktor teknologi, hadirnya teknologi baru, penguasaan teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, faktor lingkungan, limbah pencucian, tiling, amblesan, sedimentasi, dan lain-lain. Ruang lingkup tambang bawah tanah. Jenis-jenis pekerjaan pada tambang bawah tanah antara lain: yang pertama, penyimpanan sarana dan prasarana di permukaan. Yang kedua, penyimpanan sarana dan pekerjaan bawah tanah meliputi pembuatan jalan masuk utama dan pembuatan lubang-lubang sekunder dan tersier. Yang ketiga, kegiatan eksploitasi, breaking dengan pemboran dan peledakan, pemuatan, pengangkutan, transporting. Yang terakhir, penanganan dan operasi pendukung, yaitu penyanggaan, penerangan, ventilasi, penyisiran, keselamatan kerja, dan lain-lain. Keunggulan dan kelemahan tambang bawah tanah secara umum. Keunggulan tambang bawah tanah yaitu: yang pertama, tidak terpengaruh cuaca karena bekerja di bawah permukaan tanah. Yang kedua, kedalaman penggalian hampir tak terbatas karena tidak terkait SR. Yang ketiga, secara umum, beberapa metode tambang bawah tanah lebih ramah lingkungan. Misalnya, cut and fill, sprinkle, stopping and stop and pillar. Yang keempat, dapat menambang deposit dengan model yang tidak beraturan. Dan yang terakhir, bekas penggalian dapat ditimbun dengan tiling dan waste. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang tambang terbuka dan penambangan bawah tanah. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.